Bismillahirrahmanirrahim. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadif. Ya. Ini ungkapan yang sangat indah di sini. Ungkapan yang sangat indah dari seorang alim yang robani, yang sangat cinta dan sayang kepada murid-muridnya, yang sangat cinta dan sayang kepada para jamaahnya. Fal ilmu jauharun latifun, maka ilmu adalah permata yang mulia. Maka ilmu adalah permata yang mulia. La yasluhu, ya, tidak akan cocok, tidak akan pantas illa lil qalbin nadif, kecuali di hati yang bersih. Jadi ilmu diibaratkan oleh beliau adalah seperti permata yang lembut, permata yang indah. Ini seorang alim yang rabbani yang mengerti tentang berharganya ilmu, sehingga beliau sangat memperhatikan tentang ilmu, sehingga beliau mengatakan bahwa ilmu ini adalah merupakan jauharun latifun, permata yang indah, yang lembut, yang tidaklah pantas permata yang indah dan lembut tersebut kecuali masuk pada hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih. Maka di saat kita menyatakan diri kita cinta dengan ilmu, ingin meraih ilmu syar'i yang barakah, yang nafi', yang sangat berlimpah dalam kehidupan kita, maka di saat-saat nasihat-nasihat ilmu telah ada pada diri kita, di saat amalan-amalan tentang ilmu syar'i dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis Rasulullah SAW, sedikit demi sedikit kita praktekkan, yang sehingga hati kita menjadi hati yang lebih baik. Karena baiknya hati kita, karena sucinya hati kita, karena hilangnya kotoran-kotoran dan najis dari hati kita adalah dengan kita berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini konsep di dalam tazkiyatun nafsi, konsep di dalam kita mensucikan jiwa kita adalah dengan kita berusaha membersihkan hati kita dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, ketaatan-ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang sehingga sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan hati kita. Maka kita bisa mensucikan hati kita di saat-saat kita tidak berada di majelis ilmu, dengan kita mengamalkan, mempraktekkan nasihat-nasihat ilmu syar'i dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW dalam sela-sela waktu kita. Kita perhatikan tentang tauhid, kita perhatikan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita perhatikan tentang salat 5 waktu kita, yang itu merupakan kewajiban bagi kita. Kita perhatikan bagaimana salat-salat sunnahnya, bagaimana puasa sunnahnya, ya, bagaimana zakatnya ketika memang sudah masuk kategori dia harus menunaikan zakat tersebut. Bagaimana infak kita, ya, ketika mampu untuk berhaji segera mendaftar. Kalau belum mampu, bisa untuk melakukan umrah dulu dan banyak berdoa di sana. Dan juga amal-amal saleh yang lainnya. Bagaimana kita dengan orang tua kita, ya. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada ikhwah sekalian, baik yang ada di majelis ataupun yang mengikuti secara online, Anda, wahai para suami, adalah bakti Anda kepada orang tua sampai orang tua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bakti Anda terkalahkan dengan urusan-urusan yang lain, sekalipun urusan itu adalah dekat.
Maka Anda wahai istri yang salihah, bagaimana Anda menjadi orang yang pertama kali mendukung dan mensupport suami Anda untuk bagaimana terus berbakti kepada orang tuanya, yang sehingga dia mendapat ridhonya dalam kebaikan, Allah pun ridha, dan banyak kemuliaan yang Allah berikan pada suami Anda. Bukankah tatkala orang tua suami dari para istri yang salihah mendapatkan ridha orang tuanya, mendapatkan ridha dari bapaknya, mendapatkan ridha dari ibunya, yang kemudian Allah ridha, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah-anugerah yang lainnya, siapakah yang akan mendapatkan kucuran dari manfaat tersebut? Adalah dirinya yang pertama kali. Maka seorang istri yang salihah adalah seorang istri yang sangat memperhatikan suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, dan ini amal soleh, amal yang sangat mulia, yang kalau dipraktekkan akan bisa menjadikan hati sejuk, hati semakin baik. Ya, ketika hati semakin baik, datang ke majelis ilmu dalam kondisi hati itu bersih, maka mudah ilmu itu akan masuk pada dirinya. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين